contohnya kebijakan-kebijakan seperti apa yang menurut Anda ini berpotensi akan memberikan biaya tambahan untuk para pengusaha? Ya, kita paling khawatirkan adalah inflasi, yang mana harga barang menjadi mahal bila stoknya tidak ada. Yang kita khawatirkan adalah izin-izin yang tidak diperlukan, yang kontraproduktif, baik import maupun untuk ekspor. Misalnya untuk izin mendatangkan barang yang kiranya sebenarnya tidak diproduksi di Indonesia ataupun bahan bakunya itu lambat, sehingga sektor kami ini kekurangan barang, stok lotnya habis, sedangkan toko tetap harus berjualan, service level kami turun. Lalu izin-izin untuk yang pembukaan daripada toko, izin reklame yang seharusnya memberikan kontribusi untuk kota yang lebih cantik. Misalnya kotanya kalau malam harus terang, daripada peritel memasang lampu-lampu LED, TV, ataupun LED tron, yang mana itu kalau di negara luar tuh didukung supaya kotanya hidup, terang, tapi biaya pajaknya jangan terlalu mahal. Jadi banyak sekali hal yang kita sudah berikan masukan, termasuk kami juga menyarankan untuk daripada pemerintah ini sebelum melakukan satu keputusan dapat berdiskusi dengan asosiasi terkait sebelum mengeluarkan keputusan. Baik, terkait dengan revisi Permendak kemarin disebutkan juga salah satu pasal yang akhirnya melarang impor cross border begitu. Apakah Hipindo juga terdampak dengan adanya revisi ini? Kalau cross border itu memang kami menyarankan memang saat ini kebijakan pemerintah sudah tepat. Bagaimana mengontrol impor itu lebih baik masuk dulu ke Indonesia secara normal dengan kontainer sehingga bisa dikontrol. Itu untuk mencegah derasnya masuk produk-produk yang sifatnya cross border itu. Itu akan mematikan juga pedagang-pedagang UKM maupun pedagang-pedagang offline. Nah, kami sangat mendukung, namun memang janganlah sudah melalui kontainer itu dipersulit, karena itu sudah semua memenuhi peraturan, terutama anggota-anggota yang sudah membayar pajak, sudah memenuhi eh, standarisasi, itu semua harus dipercepat, diberikan green light, karena memang itu dibutuhkan secepat mungkin untuk menekan inflasi dan kekosongan barang. Baik, terkait juga dengan pesta demokrasi di 2024, seperti apa ini akan menjadi optimisme untuk Hipindo? Nah, karena dengan banyak adanya pesta itu pasti akan ada perputaran uang, dan Hipindo sangat mendukung ya yang namanya suatu event ya. Jadi event apapun juga yang sifatnya offline akan berkumpul satu massa, baik dari segi pameran maupun pemilu tadi, itu akan menggerakkan ekonomi. Yang penting kestabilan politik, bagaimana event pesta itu mendatangkan manfaat buat UKM ya, adanya perputaran mungkin baju, seragam, makanan, minuman, semua uang yang berputar itu akan kembali lagi ke konsumen dan konsumen akan membelanjakan lagi, dan perkuat perdagangan dalam negeri sehingga uang itu berputar di dalam negeri, membuat devisa kita tidak keluar. Baik, bagaimana ekspektasi Hipindo untuk pertumbuhan ekonomi kita hingga akhir tahun 2023? Apakah menurut Anda ini masih mungkin berada di atas 5%? Setelah di kuartal 3 ini justru di bawah 5%, dan di 2024 nanti seperti apa? Apakah akan menguat signifikan atau justru melambat pertumbuhan ekonomi kita? Tadi disampaikan banyak investor masuk ke Indonesia dalam tahap persiapan di tahun ini. Bila pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, semua rakyat menjaga kestabilan politik, ekonomi kita pasti stabil. Kami optimis dengan adanya parameter yang kami lihat, ekspansi daripada anggota, ekspansi daripada supplier, produsen, dijagalah kondisi peraturan yang tepat. Kita sih optimis ya tahun depan akan bagus. Baik, hingga akhir tahun ini apakah menurut Anda akan di atas 5% untuk PDB kita? Ini tergantung nanti dari Christmas ya, Natal tahun baru ini. Cuman karena waktunya sudah mepet, mungkin kalau saya bukan ekonom yang pakai persen itu, namun secara retail bulan 12 ini akan terjadi kenaikan penjualan, akan ada peningkatan omset tadi, itu akan membantu juga untuk peningkatan ekonomi.